Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Saya mengambil materi ini dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, topik pada perkuliahan kali ini adalah taktik dan strategi serikat pekerja atau serikat buruh dalam perundingan bersama. Oke, masuk ke topik syarat menjadi juru runding. Ya, ada beberapa poin ya, Mas dan Mbak ya. Yang pertama, punya wawasan dan pengetahuan, punya pikiran yang baik, punya keberanian dan kekuatan, punya masa pendukung, pandai bicara atau diplomasi dan cermat, serta punya biaya atau ada dana. Oke, gambaran umum tentang perundingan. Definisi perundingan. Perundingan adalah proses di mana dua belah pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan bertemu dan berbicara dengan maksud untuk mencapai suatu kesepakatan. Pihak-pihak yang terlibat dalam perundingan, ya ada para pihak dan ada mediator atau konsiliator atau arbiter. Oke, gambaran umum perundingan. Ya, ada 3 poin di sini. Ada bisa berstruktur dan tidak berstruktur. Kemudian nomor 2 ada prosedur dan tidak ada prosedur. Yang ketiga, disepakati dan tidak disepakati. Oke. Yang harus diperhatikan sebelum melakukan perundingan adalah korelasi hubungan dengan pihak lawan, jangka panjang atau sesaat. Kemudian kekuatan dan kelebihan pihak lawan, ya harus diperhatikan juga ya Mas dan Mbak ya. Kemudian kondisi posisi tim perunding, dan yang berikutnya prioritas pencapaian kesepakatan. Oke, masuk ke gaya berunding. Ya, ada kooperatif. Di kooperatif ini ada beberapa poin Mas dan Mbak. Yang pertama, menciptakan suasana saling menghargai. Kemudian yang kedua, menjelaskan keinginan hasil perundingan saling menguntungkan. Yang ketiga, mengawali dengan mengidentifikasi masalah. Yang berikutnya, mengawali pembahasan dari masalah yang mudah. Kemudian menawarkan konsesi nilai tawar. Dan yang keenam, fleksibel dan tidak defensif. Gaya berunding yang kedua ada kompetitif. Poin-poinnya adalah menegaskan sejak awal tentang komitmen dan posisi materi perundingan. Kemudian menegaskan konsekuensi bila tidak tercapai kesepakatan. Oke, masuk ke subtopik persiapan perundingan. Oke, mencari dan mengumpulkan informasi serta mempelajari hasil perundingan yang lain. Ya, poin-poinnya adalah melakukan evaluasi, memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, perbandingan dari perusahaan lain terutama yang sejenis, data produksi, data pemasaran, jumlah tenaga kerja, kondisi kerja, aspirasi anggota, dan indikator penunjang lain. Oke, poin-poin pada penetapan sasaran adalah idealnya, realistis, dan resistensi. Kemudian ya ada prioritas, menentukan prioritas, ya ada prioritas utama, ada prioritas antara, dan ada prioritas minimal. Poin melakukan investigasi, ada prediksi prioritas pihak lawan, mempersiapkan sanggahan yang mungkin diajukan pihak lawan, memprediksi komposisi tim perunding pihak lawan, kemudian mengetahui tokoh kunci dari pihak lawan, memprediksi gaya perundingan yang digunakan oleh pihak lawan,
mengidentifikasi data penunjang yang akan digunakan oleh pihak lawan. Oke, strategi ya, tentunya strategi perundingan ya. Yang pertama persuasif, kemudian membangun opini, menentukan taktik dalam perundingan, kemudian memilih anggota tim dengan persyaratan tertentu. Kemudian ada menentukan pembagian tugas, kemudian ada alokasi waktu perundingan. Batasan perundingan, ya ada menentukan waktu, ada jumlah tim, dan ada materi yang dibahas. Oke, ini akibat-akibat perundingan, ya ada gagalnya perundingan, target tidak tercapai, dan target tercapai. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh juru runding. Dalam hal melakukan perundingan, banyak hal yang harus diperhatikan oleh tim perunding agar mudah mencapai target dan tidak mudah dipatahkan oleh lawan berunding. Di antaranya adalah 1. Bahas dan rundingkan materi yang tidak terlalu sulit untuk disepakati. Kedua, jika sulit terjadi kesepakatan maka jangan dipaksakan. Usulkan untuk ditunda sementara, selanjutnya beralih untuk membahas materi atau konsep selanjutnya. Yang ketiga, selama berunding, hindarkan perbedaan di antara tim berunding, karena akan memudahkan lawan menekan keinginan demi keuntungan lawan. Jadi di antara tim internet juga baiknya sudah satu sepemahaman ya Mas dan Mbak ya, sebelum berunding. Dan yang keempat, jika terjadi perbedaan antar tim perunding, ketua tim perunding hendaknya mengajukan usul break untuk melakukan lobby di luar forum perundingan. Yang kelima, notulis dari pihak serikat pekerja harus selalu menulis proses atau jalannya perundingan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, termasuk akhir dari setiap materi yang dibahas. Oke, masuk ke subtopik hambatan dalam melakukan perundingan. Ya, 1. Kualitas SDM, anggota maupun pengurus SP-SB yang tidak berimbang sangat signifikan mempengaruhi proses perundingan. Nomor 2, dampaknya tidak disadari dari kebijakan kebebasan berserikat yang justru memperlemah posisi tawar SP atau SP, ya SP Serikat Pekerja, SP Serikat Buruh ya Mas dan Mbak ya, kalau saya tidak salah. Yang ketiga, kebanyakan sikap lawan yang tidak terbuka dan acuh. Yang keempat, lemahnya penegakan hukum, kolusi dan korupsi di tingkat aparatur negara yang sudah sangat laten. Yang kelima, kemampuan mengakses informasi dan data tentang kondisi objektif. Yang keenam, juru runding tidak menguasai teknik, strategi, dan taktik perundingan. Yang ketujuh, juru runding tidak menguasai materi yang akan dirundingkan. Yang kedelapan, juru runding tidak menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan materi yang dirundingkan. Yang kesembilan, juru runding tidak pandai dalam menyampaikan argumentasi. Ya, ini kemampuan komunikasi ya Mas dan Mbak ya. Yang ke-10, juru runding tidak memiliki data pendukung yang akurat. Ya, ini perlu diperhatikan karena ya based on data itu akan berpengaruh Mas dan Mbak. Oke, kemungkinan hasil perundingan. Yang pertama, menang kalah. Jadi salah satu pihak mencapai seluruh atau sebagian besar hasil dari rencana yang diharapkan, sementara pihak lainnya tidak mendapatkan hasil apa-apa atau mencapai hasil yang sangat kecil. Jadi dalam hal ini, yang poin pertama ini jelas ya mana yang menang dan mana yang kalah. Dan yang kedua, kalah menang
salah satu pihak tidak mendapatkan hasil apa-apa atau mencapai hasil yang sangat kecil dari rencana yang diharapkan, sementara pihak lainnya mencapai seluruh atau sebagian besar dari hasil yang direncanakan. Ya, poin 1 dan poin kedua ini sama ya Mas dan Mbak ya, hanya dilihat dari sudut pandang yang mana. Kalau yang ketiga, kalah-kalah. Ya, dalam hal ini pihak-pihak yang berunding gagal mencapai kesepakatan. Pertentangan kepentingan lebih dominan dari persamaan kepentingan. Tidak ada atau sangat sedikit kompromi dan muncul kemungkinan konflik atau pertentangan yang dapat berkembang kepada tahap mogok atau lockout. Jadi ini pihak-pihak yang berunding gagal mencapai kesepakatan. Yang keempat, menang-menang. Kedua belah pihak mencapai hasil sebagian dari posisi tuntutan dan penawaran masing-masing. Jadi ya bisa dikatakan win-win solution ya Mas dan Mbak ya. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.